Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya dan teman saya akan menjelaskan mengenai algoritma Dijkstra. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ade Lukman dengan NPM 21131919007. Dan juga teman saya Dinda Rosimatul Mardian dengan NPM 21131919023. Dari Prodi S1 Teknik Informatika, Universitas Sanggabuana YPKP Bandung. Algoritma Dijkstra ini merupakan algoritma yang dipakai dalam penentuan lintasan terpendek dari suatu titik tertentu ke setiap titik lain pada suatu graf. Algoritma ini dikembangkan oleh Edgar Y. Dijkstra pada tahun 1959. Permasalahan rute terpendek dari sebuah titik ke akhir titik lain adalah sebuah masalah klasik optimasi yang banyak digunakan untuk menguji sebuah algoritma yang diusulkan. Permasalahan rute terpendek dianggap cukup baik untuk mewakili masalah optimisasi karena permasalahannya mudah dimengerti, hanya menjumlahkan seluruh edge yang dilalui, namun memiliki banyak pilihan solusi. Menurut Andrew Goldberg, peneliti Microsoft Research Silicon Valley, mengatakan ada banyak alasan mengapa peneliti terus mempelajari masalah pencarian jalan terpendek. Jalan terpendek adalah masalah optimasi yang relevan untuk berbagai macam aplikasi, seperti jaringan routing, game, desain sirkuit, dan pemetaan. Algoritma Dijkstra bekerja dengan membuat jalur ke satu simpul optimal pada setiap langkah. Jadi, pada langkah ke N, setidaknya ada N node yang sudah kita tahu jalur terpendek. Langkah-langkah algoritma Dijkstra dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Pertama, tentukan titik mana yang akan menjadi node awal, lalu beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat satu persatu. Dijkstra akan melakukan pengembangan pencarian dari satu titik ke titik lain dan ke titik selanjutnya tahap demi tahap. Kemudian beri nilai bobot atau jarak untuk setiap titik ke titik lainnya. Lalu set nilai 0 pada node awal dan nilai tak hingga terhadap node lain yang belum terisi. Kemudian set semua node yang belum dilalui dan set node awal sebagai node keberangkatan. Kemudian dari node keberangkatan, pertimbangkan node tetangga yang belum dilalui dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya yang telah terekam sebelumnya, hapus data lama. Simpan ulang data jarak dengan jarak yang baru. Kemudian saat kita selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga, tandai node yang telah dilalui sebagai node dilewati. Node yang dilewati tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Kemudian terakhir, set node belum dilewati dengan jarak terkecil dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan selanjutnya. Dan ulangi langkah E. Baik, untuk selanjutnya kita sudah menyiapkan contoh perhitungan sederhana menggunakan algoritma Dijkstra. Di sini kita menyiapkan 7 titik seperti yang ada di gambar. Untuk titik awalnya kita definisikan di titik P1 atau node P1, dan untuk titik akhirnya itu di V7. Oke. Pada contoh ini kita akan menghitung jarak terdekat dari V1 ke V7. Untuk cara kerjanya seperti ini. Titik awal kita ada di V1 ini dengan nilai 0. Untuk bintang ini sebagai tanda kita berada di titik tersebut. Oke, titik awal kita di 0 atau di P1. P1 itu tersambung ke atau bisa melalui rute P2, P3, P4, hanya 3 rute. Jadi untuk ke P5 tidak ada, hitam tidak ada. Nah, tabel ini juga itu sebagai media untuk kita lebih mudah membacanya.
baca alur dari algoritma Dijkstra. Oke. Dari V1 ke V2 itu bobotnya 5. Ini bobotnya 5, kita masukkan ke tabel 5. Untuk V1 ke V3 itu bobotnya 7. Untuk V1 ke V4 itu jaraknya 12. Nah, tadi karena ke V5, V6, V7 tidak ada limitnya, kita definisikan tahi. Oke. Karena algoritma Dijkstra itu memilih rute terpendek, sehingga kita bisa lihat bahwa rute terpendek dari V1 itu rute selanjutnya adalah V2 dengan bobot 5. Sehingga kita ambil yang dan yang ini kita tidak ambil jarak karena terlalu besar ya. Ada yang sehingga jarak kita sekarang ada di sini. Nah, jarak kita di sini dengan bobot 5. Untuk V2 kita bisa ke V3 dan bisa ke V5 sekarang. Kita lihat lagi bobotnya dari V2 ke V3 itu 1 dan dari V2 ke V5 itu 6. Kita masukkan lagi ke tabel. Sekarang kali 5 itu sebagai kita 5 ditambah 1 ke V3 itu 6. 5 tambah 6 itu 11. Oke. Untuk ke V4 itu dari V4. Dari dua rute ini kita bisa lihat dari tabel rute mana yang kecil bobot. Rute yang lebih kecil itu dari V3. Kita ambil yang kita tidak ambil. Sehingga kita sekarang berada di V3. Kita sudah tidak berada. Oke, bisa dilihat di sini kita ada di V3 dengan bobot sekarang 6. V3 itu bisa ke V4, bisa ke V5, bisa ke V6 juga. Nih. Kita lihat lagi bobot mana yang paling kecil atau paling naik rute. Untuk ke V4 itu bobot totalnya 7 karena untuk ke V5 nilainya 5. Oke. Jadi totalnya tadi di sini 6 ya. V3 kita 6 tambah 5 jadi 11. Dan untuk ke V6 itu bobotnya 10. Kita tambah 6 jadi seperti itu. Berarti rute yang kita ambil selanjutnya adalah rute ke V4 sini. Sekarang kita berada di kita lihat karena dari V4 itu hanya ada satu rute ke V6 dan bobotnya itu terlalu besar 13. Sehingga tadi di sini nilainya 7 tambah 13 itu 20. Nah, kita berada di V4. Totalnya ke V6 itu 20. Karena 20 ini besar dari yang sebelumnya, dari yang ini dan dari yang ini. Jadi kita tidak ambil rute ke V4 ke V6 ini, karena dari V4 itu cuma ada satu rute ke V6. Jadi kita tidak ambil ini, kita mundur lagi ke belakang, kita mundur lagi ke V3. Jadi kita tidak ambil ini, meskipun ini nilainya kecil, tapi untuk jarak selanjutnya dia terlalu besar, sehingga nilainya kembali jadi 6. Ini kita
coret saja, kita tidak pilih. Nah, dari 6 ini yang paling kecil dari dua nilai ini adalah nilai 11, yaitu ke V5, sehingga kita ambil rute ke V5 selanjutnya. Karena yang selanjutnya itu kita cek lagi. Sekarang kita berada di sini. Kita berada di sini dengan nilai 11. Dan nilai 11 ini. Nah, dari V5 kita bisa ke V6 dan ke V7. Kita ke V7 ini. Kita bisa langsung ke titik A. Tapi kita juga harus melihat lagi nilai bobot atau nilai rutenya apakah terpendek atau kecil atau malah lebih besar. Oke, kita coba lihat lagi. Ke V6 itu bobotnya 2, ke V7 itu bobotnya 7, sehingga 11 ditambah 2 13, 11 tambah 7 itu 18. Ini 11. Nah, berarti kita ambil yang ke V6 dulu karena rutenya atau bobotnya paling kecil. Jadi ini tidak kita ambil. Tadi, sekarang kita ada di V6. Bagaimana kalau tadi dari V3 langsung ke V6? Dari V3 ke V6 itu nilainya 16. Sementara kalau V3, V5 dan V6 itu nilainya adalah 13 ini. Jadi ini tidak akan kita gunakan meskipun rutenya lebih pendek atau jalurnya lebih pendek, tapi bobotnya lebih besar. Jadi rutenya ibaratnya itu rutenya panjang sekali, 10 km sehingga kita tidak ada di sini lagi, dan kita sudah berada melewati ini juga. Oke, berarti rute selanjutnya itu ke V7 karena cuma ada satu nilai 3. Nah, kita langsung ambil saja dari V6 ke V7. 13 ditambah 3 itu 16. Oke, sekarang kita selesai dari V6. Kita sudah berada di titik akhir di sini. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa dengan demikian jarak terpendek dari V1 di sini ke V7 di sini itu adalah 16 dengan bobot 16 atau dengan panjang 16. Yang dimana nilai 16 tadi, jalur yang dilalui adalah jalur dari V1 titik awal ke V2 ke V3 ke V5 V6 dan yang terakhir ke titik akhir itu V7. Oke, seperti itu cara penyelesaian dan cara kerja dari algoritma. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan pada materi kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.